Halo, Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rini Tiara Dewi, yang kedua ada saya sendiri, Anggi Gita Mentari, dan yang terakhir adalah Susan Aziz. Untuk materi pertama, itu akan saya jelaskan mengenai definisi pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu insersi hukum Islam dalam transaksi-transaksi di pasar modal, di mana pasar harus terbebas dari aktivitas dan elemen yang dilarang seperti riba, maisir, dan goror. Kini kebanyakan negara di dunia tidak memiliki pasar modal syariah yang berdiri sendiri, tetapi hanya memasukkan kriteria atau persyaratan syariah sebagai bagian dari hukum yang mengatur mengenai pasar modal. Namun pengecualian terdapat pada negara Iran dan Sudan. Sementara itu, negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Bahrain melakukan pendekatan yang banyak digunakan dalam mengembangkan pasar modal syariah, yaitu pendekatan produk. Dengan demikian, pasar modal syariah dapat didefinisikan sebagai pasar modal yang menggunakan nilai-nilai syariah sebagai landasan dalam melakukan seluruh aktivitas perdagangannya. Oleh karena itu, semua variabel pendukung terciptanya pasar modal harus memenuhi kriteria syariah. Selanjutnya ada konsep dasar pasar modal syariah. Ini merupakan skema dari konsep dasar pasar modal syariah. Untuk penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan dari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia atau IDX, Sekolah Pasar Modal Syariah. Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Bapepam LK yang didasarkan pada Fatwa DSN MUI. Terdapat beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Punjo Winoto sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Abdul Ghaffur Ansori sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zolim. Setiap transaksi yang memberi manfaat akan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang sebagai alat penukaran, bukan komoditas berdagang di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Adapun manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan berdasarkan asas pemakaian barang atau harga yang dibeli dengan uang tersebut. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Yang kelima, setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko. Dan yang keenam, manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal syariah. Ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemunculan fatwa DSN MUI ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu perkembangan ekonomi di suatu negara tidak mungkin lepas dari perkembangan pasar modal. Beberapa negara telah mengembangkan pasar modal syariah dan umat Islam di Indonesia memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah. Namun demikian, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, atau jasa yang tidak dilarang. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah. Prinsip-prinsipnya, emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang, dan penentuan harga saham. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Pada awal abad ke-19,
Belanda memulai perkebunan secara besar-besaran, di mana sumber dana yang digunakan untuk memulai perkebunan itu berasal dari para penabung, orang-orang Belanda, dan orang-orang Eropa lainnya. Lalu pada tanggal 14 Desember 1912, Belanda secara resmi mendirikan pasar modal di Indonesia, yang letaknya di Batavia atau di Jakarta. Kemudian pada tahun 1914 sampai 1918, Bursa Efek di Jakarta itu ditutup selama Perang Dunia I. Dan pada tahun 1925 sampai 1942, Bursa Efek itu dibuka kembali. Dan ini bersamaan dengan pembukaan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1952, Bursa Efek di Jakarta, Semarang, dan Surabaya itu ditutup kembali selama Perang Dunia II. Lalu tahun 1952, Bursa Efek di Jakarta itu diaktifkan kembali dengan adanya Undang-Undang Pasar Modal 1952 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan, di mana pada tahun ini instrumen yang diperdagangkan itu obligasi pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1956 sampai 1977, Bursa Efek itu mulai tidak aktif atau vakum dikarenakan pada tahun-tahun ini ada program nasionalisasi perusahaan Belanda. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek itu diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto, yang ditandai dengan go publiknya PT Semen Cibonang sebagai emiten pertama. Dan pada tanggal ini juga diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Kemudian pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di Bursa Efek itu sangat lesu karena pada tahun-tahun ini jumlah emiten hanya 24 saja. Dan dikarenakan juga masyarakat itu lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Kemudian tahun 1987 itu hadir Paket Desember 1987 atau Pakdes 87. Hal ini memudahkan perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan memudahkan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Kemudian pada tahun 1988 sampai 1990, Bursa Efek itu mulai terlihat meningkat. Lalu pada tanggal 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya itu mulai beroperasi, di mana bursa ini dikelola oleh persero terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Lalu pada tanggal 13 Juli 1992, terjadi swastanisasi BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Lalu Bapepam juga mengalami perubahan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Dan pada tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. Lalu pada tanggal 22 Mei 1995, sistem operasi perdagangan di BEJ itu dilakukan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. Kemudian pada tanggal 10 November 1995, pemerintah itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, di mana UU ini dimulai atau berlaku pada bulan Januari 1996. Lalu pada tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia merger atau bergabung dengan Bursa Efek Surabaya. Kemudian pada tanggal 3 Juli tahun 1997, lahir Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Kemudian tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat itu mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Dan pada tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia atau BEI itu bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index. Kemudian pada tanggal 4 Maret tahun 2003, pasar modal syariah itu diresmikan. Kemudian pada tahun 2007 terjadi penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang berdasarkan RUPSLB. Lalu pada tahun 2011 itu dibentuk Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, di mana indeks ini mencerminkan pergerakan saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK atau OJK. Lalu pada tahun 2013 ini pasar modal syariah itu beralih pengawasannya ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kita akan membahas mengenai produk pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah yang pertama yaitu saham syariah. Saham syariah adalah surat bukti kepemilikan suatu perusahaan yang berhak mendapatkan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Konsep saham ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di mana konsep ini
sebagai kegiatan musyarakah dan kegiatan mudharabah. Kegiatan musyarakah itu pada umumnya dilakukan pada saham perusahaan privat, dan kegiatan mudharabah itu pada umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik. Lalu produk pasar modal syariah yang kedua yaitu obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten, di mana emiten ini wajib memberikan bagi hasil atau margin dari usaha perusahaan tersebut. Serta emiten itu wajib membayarkan kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, obligasi yang diterbitkan oleh institusi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sukuk korporasi dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Sukuk korporasi adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Kemudian SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, di mana surat berharga ini sebagai bukti atas bagian penyertaan aset SBSN, baik mata uang asing dan valuta asing. Kemudian produk yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi dengan wakil pemilik harta, maupun antara manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi. Dalam produk ini, manajer investasi itu akan menjadi wakil dari investor dengan akad wakalah, sedangkan reksadana syariah akan bertindak dalam akad mudharabah itu sebagai mudharib yang mengelola dana atau harta milik bersama dari pemilik harta. Produk yang keempat yaitu efek beranggun aset atau IBA syariah. Adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif IBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul dari kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau arus kas, serta keuangan setara yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian produk yang kelima yaitu hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Dalam fatwa DSN MUI nomor 56 tentang hak memesan terlebih dahulu atau HMETD itu memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek saham saja, tetapi juga pada produk derivatif. Produk derivatif yang dimaksud di sini adalah produk rights atau hak memesan efek terlebih dahulu. HMTED itu dipandang menguntungkan karena dibandingkan harus meminjam ke bank, dana yang diperoleh itu lebih murah dan tidak ada biaya tambahan seperti provisi dan masalah administrasi lainnya, karena dana ini dipasok oleh pemegang saham itu sendiri. Produk yang keenam yaitu waran syariah. Waran syariah adalah hak untuk membeli saham pada harga yang telah ditetapkan dengan waktu yang telah ditetapkan pula, atau produk turunan dari saham biasa yang bersifat jangka panjang dan memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu. Yang selanjutnya yaitu pasar modal konvensional vs pasar modal syariah. Di sini terdapat perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu emiten atau kegiatan operasional perusahaan. Untuk pasar modal konvensional itu tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan untuk pasar modal syariah sendiri, efek yang diperdagangkan oleh perusahaan atau emiten harus berkegiatan atau operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu landasan hukum. Untuk pasar modal konvensional, landasan hukumnya itu terdapat pada Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Kemudian untuk pasar modal syariah itu landasan hukumnya terdapat dalam Al-Quran dan Hadis yang dipertegas dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu indeks harga saham. Untuk pasar modal konvensional, indeks harga saham yaitu IHSG, LQ45, Kompas 100 dan lain-lain. Sedangkan pasar modal syariah yaitu JII, Jakarta Islamic Index, dan DES, Daftar Efek Syariah. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu pengawas.
Untuk pasar modal konvensional sendiri tidak ada pengawasan dari Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum bagaimana mekanisme transaksi perdagangan efek di pasar modal syariah. Setelah membeli efek melalui pasar perdana, investor dapat menjual kembali efek yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan dan memungkinkan investor lain untuk membeli efek tersebut melalui pasar sekunder atau di BEI. Untuk dapat bertransaksi efek melalui bursa efek, masyarakat harus menjadi nasabah sebuah perusahaan efek anggota bursa terlebih dahulu, karena order untuk membeli atau menjual efek itu harus disampaikan melalui perusahaan efek anggota bursa. Dan kemudian anggota bursa itu menginput order tersebut ke sistem perdagangan bursa efek. Di sini bursa efek itu melakukan kerjasama dengan lembaga keliling dan penjamin atau LKP serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP. Di sini, penyelenggara operasional bursa itu menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek untuk melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Di sini, lembaga keliling dan penjamin itu adalah pihak yang menyelenggarakan jasa keliling dan penjamin serta penyelesaian transaksi bursa atau yang disebut dengan novasi atas perdagangan efek yang dilakukan oleh anggota bursa. Nah, pelaksanaan novasi ini dilakukan berdasarkan prinsip hawalah bil ujroh. Oleh karena itu, LKP itu mengenakan biaya atau ujroh clearing dan penjaminan dari anggota bursa atas jasa yang dilakukannya. Perdagangan efek ini bersifat ekuitas. Di pasar reguler bursa efek adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa efek ini dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar yang berkesinambungan atau BAI al-musawamah oleh anggota bursa efek, dan penyelesaian administrasinya itu dilakukan pada hari ketiga setelah terjadi perdagangan efek di bursa efek. Lalu perdagangan efek tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip ijaroh atas penyediaan sistem dan sarana perdagangan kepada anggota bursa efek. Penjual dan pembeli efek yang bukan anggota bursa efek dalam melaksanakan perdagangan efek harus melalui anggota bursa efek, di mana akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan anggota bursa efek ini menggunakan akad jualah, yaitu janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dalam pekerjaan. Nah, harga pasar dari efek yang bersifat ekuitas ini sesuai dengan prinsip syariah, di mana harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut, atau sesuai dengan mekanisme pasar yang efisien, teratur, dan wajar, serta tidak dapat direkayasa. Di sini, dalam perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia ini terdapat ketentuan hukum mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek Indonesia, yakni perdagangan efek di pasar reguler bursa efek itu menggunakan akad jual beli atau BAI. Kemudian akad jual beli ini dinilai sah ketika terjadi kesepakatan harga serta jenis dan juga volume tertentu atas permintaan beli dan penawaran jual. Kemudian pembeli dapat menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya dilakukan di kemudian hari berdasarkan prinsip hukmi. Kemudian efek yang boleh diperdagangkan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah. Dan harga dalam jual beli tersebut boleh ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Dan dalam perdagangan efek itu tidak boleh melakukan kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yaitu suatu indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI ini yaitu keseluruhan saham syariah yang tercatat pada BI dan masuk dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Indeks Saham Syariah Indonesia atau disebut ISSI ini diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011
yang merupakan indeks komposit saham syariah yang sudah tercatat di BI. Konstituen ISSI ini diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES. Sebab itu, setiap periode seleksi selalu ada saham syariah yang keluar dan masuk menjadi konstituen ISSI. Dan metode perhitungan ISSI ini mengikuti metode perhitungan indeks saham BI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2017 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI. Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII, yaitu salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis-jenis saham yang memenuhi kriteria syariah. Jakarta Islamic juga merupakan indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juni 2000. Pembentukan JII itu sendiri tidak lepas dari kerjasama antara pasar modal Indonesia, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dengan PT Dana Reksa Investment Management PT DIM. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK. Syariah Online Trading System atau biasa disebut SOTS, yaitu sistem transaksi saham syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Syariah Online Trading System dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara online. SOTS telah disertifikasi oleh DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fitur utama SOTS adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Yang kedua, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai, sehingga tidak boleh ada transaksi margin. Yang ketiga, tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham syariah yang belum dimiliki. Yang keempat, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal atau uang. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia diambil dari liputan6.com Jakarta. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia BI Inarno Jajadi mengatakan dalam 5 tahun terakhir pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah saham syariah meningkat sangat signifikan, sebesar 33% dari 318 saham syariah di akhir tahun 2015, yaitu menjadi 426 saham syariah per 22 Januari 2021 atau sekitar 60% dari total saham yang tercatat di BI, ujar Inarno. Kapasitas pasar saham syariah mencapai 3.500 triliun atau sekitar 47,5% dari total kapasitas pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah juga terlihat pada pesat pertumbuhan jumlah investor saham syariah. Dari 5 tahun terakhir, jumlah investor saham syariah di Indonesia meningkat sebanyak 1,650%. Dari pencapaian perkembangan dalam industri pasar modal syariah selama ini, menjadikan Indonesia diakui sebagai pasar modal syariah terbaik di dunia. Hal ini dengan diraihnya penghargaan The Global Best Islamic Capital Market oleh BI pada ajang penghargaan internasional Global Islamic Finance secara berturut-turut dalam 2 tahun terakhir. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.